Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anas Sabit. Sahabat Asa, Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir pada zaman Raja Fir'aun yang terkenal zalim. Dalam tarikh Islam, Nabi Musa dan Raja Fir'aun memiliki kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Tapi sebelum lanjut, klik like dan tombol subscribe dan loncengnya ya sahabat. Supaya sahabat tidak ketinggalan video yang bermanfaat berikutnya. Dan jangan lupa, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar saudara kita juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih. Sahabat Asa, Nabi Musa alaihissalam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia termasuk Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada 5 rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Nabi Musa lahir di Mesir pada zaman Raja Fir'aun yang terkenal zalim. Dalam tarikh Islam, Nabi Musa dan Raja Fir'aun memiliki kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Musa yang diutus untuk Bani Israel mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan juga berlaku untuk Fir'aun. Namun, Fir'aun menolaknya mentah-mentah. Malah ia ingin Nabi Musa membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun menyuruh ahli sihirnya untuk melemparkan tali yang kemudian berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa yang saat itu didampingi Nabi Harun menunjukkan mukjizatnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat yang dilemparkan Nabi Musa berubah menjadi ular yang memakan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Mukjizat tongkat Nabi Musa ini terabadikan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 107. Artinya, lalu, Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Melihat ular ahli sihirnya dimakan ular Nabi Musa, Fir'aun pun marah. Ia menyebut jika Nabi Musa adalah tukang sihir. Kemudian Nabi Musa menunjukkan mukjizat lainnya. Ia memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Ketika dikeluarkan, terlihat cahaya yang menyilaukan Fir'aun dan pasukannya dari tangan Nabi Musa. Meski Nabi Musa telah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Fir'aun tetap saja ingkar. Ia masih tidak percaya akan kenabian dan kerasulan Nabi Musa dan Nabi Harun. Selain bisa berubah menjadi ular, tongkat Nabi Musa juga dapat membelah lautan. Tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah orang yang sombong dan membangkang. Meskipun sudah jelas dan nyata bukti bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah nabi, tapi tetap saja si Fir'aun tidak mengimaninya. Setelah itu, mukjizat Nabi Musa ini terjadi saat dikejar oleh pasukan Fir'aun. Nabi Musa mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, Fir'aun kemudian mengutus orang-orang di daerah kekuasaannya yang bertugas untuk mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Saat itu, rombongan Nabi Musa sangat kecil dibandingkan dengan bala tentara Fir'aun. Setelah pengejaran, Fir'aun dan bala tentaranya akhirnya dapat menyusul rombongan Musa pada waktu matahari terbit. Pengikut-pengikut Nabi Musa mulai takut dan gusar. Namun, mereka ditenangkan oleh Nabi Musa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Musa dan ia telah mendapat petunjuk darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memberi wahyu kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Nabi Musa pun segera memukulkan tongkat yang dibawanya ke lautan. Seketika laut pecah terbelah menjadi 12 bagian. Tiap bagiannya seperti gunung yang besar, kanan kirinya menjadi jalan yang bisa dilewati serta tidak basah. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya keluar melintasi laut. Setelah pengikut Nabi Musa paling akhir melintas keluar dari laut, barulah barisan awal pasukan Fir'aun memasuki laut. Fir'aun dan pasukannya segera memasuki belahan Laut Merah itu.
Ketika seluruh pasukannya telah masuk dan berada di tengah-tengah lautan, Allah segera memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali ke laut sehingga laut yang terbelah segera kembali seperti sedia kala. Dengan demikian, tak ada seorang pun dari rombongan Fir'aun dapat menyelamatkan diri. Mereka hancur binasa di telan lautan beserta kesombongan dan kekafiran mereka. Dan Allah berfirman, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 65-67. Itulah kisah mukjizat tongkat Nabi Musa saat melawan Fir'aun. Wallahu alam. Semoga kisah ini menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Amin. Saya Anas Sabit, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalam.